Di DPR tuh godaannya besar ya. Tugasnya mulia, godaannya Ya. besar, banditnya banyak. Eh, Jadi antara bandit dan perjuangan, nah itulah menyeimbangkan lah. Bagaimana kita, kenapa? Karena kekuasaan itu memang cenderung untuk korup. Ya, ya, Jadi kalau kita pegang kekuasaan, uang, ya, akses itu luar biasa besar ya. ya, Dan itu harus hati-hati ya. ya. Sehingga pengalaman saya bahwa tidak bisa di jalan sendiri. Hmm, Jadi harus ada check and balance, ada kritik ya. Dan sekarang saya lebih mengutamakan kritiknya. ya, Punya data-data dari hasil riset ya, melakukan ya, satu kritik. Di antaranya APBN yang boros ya. ya. Sangat boros. Saya menyampaikan angka-angka. Hmm, Ini boros lampu merah ya. Pak ya, Jokowi meninggalkan utang berbahaya. ya, Nah, bukan berarti saya tidak suka kepada Pak Jokowi ya. ya, Justru ini mengingatkan Pak Jokowi ya. ya. Saya kritis terhadap beliau. Bahkan sekarang diundang tuh saya ke Solo. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Profesor Insinyur Didik Junaidi Rahbini, MSc PhD. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Paramadina. Apa kabar, Prof? Baik, Mas. Sehat ya. Ini Saya, Semarang, Jakarta ya. ya, Prof Didi ini lahir 2 September 1960. Prof mungkin Ya. bisa diceritakan ya kenangan kuliah di IPB yang mungkin sangat luar biasa, kemudian S2 dan S3 di Central Quezon State University Filipina, pernah menjadi dosen di banyak tempat di IPB, Universitas Nasional, Universitas Mercu Buana, UI, pernah jadi anggota DPR RI, dan sekarang kembali sebagai pendiri Paramadina kembali menjadi rektor. Silakan, Prof. Ya, Mas Bambang sama dengan anak muda ya, Mas Bambang juga masuk ke IPB itu adalah peristiwa yang besar luar biasa ya. Ya, Itu berangkat dari kampung dari Pamekasan ya, ke Bogor itu membawa cita-cita dan angan-angan yang sangat tinggi ya. ya, Dan perubahan itu sangat signifikan ya karena itu adalah lompatan bagaimana pendidikan itu mendorong anak bangsa untuk bisa punya keterampilan, keahlian, punya jaringan, membangun teknologi, pendidikan, dan seterusnya. ya, Seperti sekarang saya terlibat bersama Cak Nur dan Mas Tom mendirikan Paramadina, termasuk juga dengan teman-teman IPB ya, Prof. Didin Damanhuri dan Dr. Fadil Hasan mendirikan Indef ya. Satu ya, think tank yang isinya sudah 30-40 doktor dan master ya dari dalam ya, maupun luar negeri. Tapi yang menarik pengalaman saya dari kampung. hmm, Wah, di Bogor itu luar biasa subur hmm, karena banyak danau-danau kecil, kemudian ikan mas berwarna-warni yang di Madura itu tidak ada. hmm, Sehingga kenangan itu sangat melekat dengan curah hujan yang tinggi yang setiap saat ya, itu hujan ya. Sehingga datang ke Bogor itu cita-citanya memang tinggi dan belajar.
semangat belajarnya tinggi ya. Ya. Nah sekarang semangat belajarnya kurang karena sudah guru besar ya, tinggal ngajar saja. Nah, kemudian sempat melanjutkan S2 dan S3 itu karena jadi dosen atau seperti apa, Bro? Iya, jadi saya itu memang cita-cita saya itu ingin jadi dosen dan kemudian menjadi akademisi. Mengapa? Karena untuk menjadi pengusaha warisannya tidak ada, Mas. Jadi memulai dari nol sangat berat sekali ya. Walaupun saya sudah pernah berusaha ya, punya percetakan bersama Nur Mahmudi Ismail, wali kota Depok ya. Tapi perjalanannya lamban sekali ya. Dan saya tahu waktu itu ada Mami, anaknya Pak Harto, masuk ke IPB. Waduh, kalau dibandingkan Mami, modal gede, dia lulus jadi pengusaha, saya nggak ada ya. Akhirnya saya banting setir menjadi dosen. Dan kemudian saya kuliah di Filipina ya. Itu satu kampus yang mirip IPB ya. Didirikan tahun 1908 ya, warisan dari pendidikan Amerika Serikat waktu Filipina dijajah Amerika ya. Nah, kemudian menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi swasta, juga ada UI, itu tetap menjadi dosen IPB atau seperti apa? Ceritanya itu, saya itu asisten dosen IPB. Ya. Dan sudah diangkat sebagai dosen IPB. Jadi NIP saya, NIP 13, itu dosen IPB. Tapi belum 100% ya. Tapi saya belum sampai 100%, saya sudah pergi ke luar negeri ya untuk kuliah mendapatkan beasiswa. Dosen tidak saya teruskan. Dan kemudian saya mendapat tawaran dari Universitas Bengkulu. Menjadi dosen Universitas Bengkulu, mendapatkan kartu kepegawaian Universitas Negeri Bengkulu. Tapi begitu saya selesai datang ke Bengkulu, saya pikir wah ini kok sepi banget. Ke Jakarta itu susah ya enggak. Jaringan saya menjadi kecil ya enggak. Kemudian network saya tidak berkembang ya. Beda sama sekarang ya. Pesawat itu hanya seminggu sekali ya. Kadang-kadang gagal ya, sehingga untuk mengembangkan pemikiran ya, ketika saya sudah dokter, saya kemudian nggak jadi meneruskan, sehingga saya pindah ke Jakarta. Kemudian meneruskan menjadi dosen dan menjadi peneliti di LP3S Jakarta. LP3S itu lembaga ilmiah yang menerbitkan Prisma, buku-buku dan seterusnya ya. Di dua tempat itulah karir akademik saya berjalan ya. Jadi itu lebih dulu mana LP3S dengan Indef, Bro? Lebih dulu LP3S. Saya agak batuk dikit. Jadi Indef itu didirikan, jadi saya dokter itu tahun 1991 ya. Itu sudah berapa tahun itu Mas ya? 40 tahun ya? 1991 30 tahun sudah, 31 tahun. Kemudian 92-93 saya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah doktor ya, seperti Didin Damanhuri ya, Profesor, kemudian Dr. Fadil Hasan, Faisal Basri, itu diskusi-diskusi tahun 95 mendirikan Indef. Dan kemudian Indef dikenal sebagai lembaga think tank yang sekarang terus bertahan hampir 30 tahun ya. Yang lain sudah nggak ada, Ekonit, PPA ya, itu sudah nggak ada. LSP ya, bahkan SIDES itu tidak ada, sudah kurang berkembang. Indef terus berkembang baik seperti sekarang, dan itu anak-anak muda. Saya sudah tidak ikut-ikut lagi ya, kecuali kangen-kangenan tiduran di situ atau ngopi-ngopi gitu di Indef. Kemudian pernah di Universitas Nasional di Mercu Buana kalau nggak salah, pernah menjadi apa? Rektor atau Universitas Nasional itu tidak lama ya. Itu saya cantumkan supaya mengajar saya tambah banyak. Ini untuk pemenuhan kebutuhan guru besar. Kebutuhan guru besar kan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian ya. Nah, pengajaran saya itu supaya banyak, yang Universitas Nasional itu hanya 3 atau 4 semester ya kalau tidak salah. Tapi itu saya ambil
SK-nya untuk tambahan sebagai guru besar ya. Ya. Jadi di mana mengajar ABCD itu dihitung sebagai kumnya, termasuk di UI saya mengajar ya. Ya. Gitu. Sekarang juga masih membimbing di UI untuk program doktor ya, Ya. terutama di ilmu administrasi bisnis. Ya. Kemudian di Mercu Buana pernah menjadi apa, pimpinan kalau nggak salah? Saya pernah jadi pimpinan, pernah menjadi dekan. Waktu itu usia saya masih 31 tahun menjadi dekan ya. Kemudian saya menjadi wakil rektor, menjadi direktur pasca sarjana ya. Dan di situ saya banyak mengembangkan kampus ya. Sampai sekarang udah puluhan ribu ya mahasiswanya. Ya. Kemudian sekarang saya menjadi rektor Paramadina atas permintaan Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya saya ingin lebih rileks ya. Saya kan lebih banyak memantau Indef ya. Indef itu juga sudah berkembang ya. Risetnya banyak, global, dan harus membina anak-anak muda. Banyak sekali anak IPB di situ ya. Tapi karena permintaan Pak Yusuf Kalla, saya lalu menjadi rektor Paramadina ya. Sebenarnya ingin pensiun, karena kan pensiun kan 60. Kalau pegawai 56. Ya. Saya sudah 62 nih. Ya. Prof Didi ini kan dulu juga pendiri di Paramadina. Nah, setelah sekian lama dan sekarang kembali, apa saja yang sudah dicapai ini oleh Paramadina? Ya, di Paramadina itu saya sebenarnya tidak pernah mengajar. Saya di yayasan terus ya. Pertama kali itu rektornya Nurlis Majid, saya wakil ketua umum yayasan Paramadina. Setelah itu berganti Sohibul Iman, itu anak IPB yang juga presiden PKS ya. Itu menjadi rektor, saya menjadi ketua yayasan. Ya, pelaksana yayasan Paramadina ya. Kemudian setelah itu Anies Baswedan, saya ketua yayasan yang mengangkat menandatangani Anies sebagai rektor. Jadi saya ketua yayasannya. Kemudian saya bersama Pak JK pindah ke Badan Pembina, ketua pelaksana harian Badan Pembina ya. Nah, jadi saya di yayasan terus ya. Tapi karena ada Prof Firman Syah itu wafat ya. Kemudian mencari rektornya juga tidak terlalu mudah ya. Akhirnya saya dijebloskan dalam tanda kutip menjadi rektor. Jadi ketua yayasan mengangkat rektor, sekarang menjadi rektor. Biasanya mengangkat rektor. Sekarang menjadi rektor. Tapi kemajuannya cukup baik ya. Sekarang sudah 5.000 mahasiswa. Pasca sarjananya cukup banyak, bahkan banyak tokoh-tokoh yang tertarik masuk Paramadina untuk belajar pasca sarjana. Di antaranya Menteri Helmi Faisal, ya, itu Menteri Desa. Kemudian beberapa direktur di bawah perkebunan itu berminat banyak sekali. Itu jadi sekarang saya menjabat sebagai rektor untuk mengembangkan lebih jauh, terutama kampus baru. Ya. Kampus baru di lokasi yang sama atau di? Nah, kampus barunya itu yang kedua ada di Jalan Cilangkap, Jalan Pertahanan, Hankam. Jadi dekat dari Hankam, itu ada 2,5 hektar di sana, dan sekarang sudah berdiri separuh. Kemudian untuk memenuhi permintaan pendidikan di wilayah timur, di Kerawang, kita punya kampus baru di sana, di Cikarang. Ya. Jadi ada 3 kampus sekarang, Gatot Subroto, Cilangkap, dan Cikarang. Pak, hati-hati ya. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas.
Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sekarang yang juga menarik, Prof. Didi masuk politik, pernah jadi anggota DPR RI, itu bagaimana ceritanya? Ceritanya itu pada waktu reformasi saya tidak ikut, ya. Jadi yang ikut dalam politik itu Faisal Basri, ya. Didin Damanhuri masuk PAN waktu itu, ya. Teman-teman di Indef itu banyak sekali masuk politik. Saya menjaga Indef. Tapi waktu itu ada perubahan, ya. Saudara Faisal Basri itu mundur dari ketua Litbang PAN, ya. Kemudian ya orang-orang di situ menilai yang cocok menggantikan Litbang ya Didi, ya, karena Didi dan Faisal itu satu lembaga, ya. Akhirnya saya dideketin dan saya masuk sebagai Litbang dan kemudian saya menjadi anggota DPR, ya. Yang melalui fraksi PAN, kemudian menjadi ketua Komisi 6, ya, membawahi bidang perdagangan, industri, ya, KPPU, investasi, BKPM, dan seterusnya, ya, bidang ekonomi, ya. Nah, apa kesan Prof. Didi, ya, sebagai orang yang lama di pendidikan, lama di pergerakan, di LSM, ketika menjadi anggota DPR? Di DPR tuh godaannya besar, ya. Tugasnya mulia, godaannya besar, banditnya banyak. Jadi antara bandit dan perjuangan, nah itulah menyeimbangkan lah. Bagaimana kita, kenapa? Karena kekuasaan itu memang cenderung untuk korup. Jadi kalau kita pegang kekuasaan, uang, akses itu luar biasa besar, ya. Dan itu harus hati-hati, ya. Sehingga pengalaman saya bahwa tidak bisa, sorry saya ada flu, tidak bisa di jalan sendiri. Jadi harus ada check and balance, ada kritik, ya. Dan sekarang saya lebih mengutamakan kritiknya. Punya data-data dari hasil riset, ya, melakukan satu kritik. Di antaranya APBN yang boros, ya, sangat boros. Saya menyampaikan angka-angka. Ini boros, lampu merah, ya. Pak Jokowi meninggalkan utang, berbahaya. Nah, bukan berarti saya tidak suka kepada Pak Jokowi, ya. Justru ini mengingatkan Pak Jokowi, ya. Saya kritis terhadap beliau. Bahkan sekarang diundang tuh saya ke Solo. Jadi saya datang nanti, diundang kawinan putranya. Kalau Rizal Ramli tidak datang, ya, diundang, tapi saya datang. Ya, baik. Nah, karena apa? Karena beliau saya undang 4 kali datang dalam forum IDEF. 4 kali itu sejak 2016. Ya. Baik. Secara umum seperti tadi, tugasnya mulia, tapi banyak tantangan, ya, bahkan banditnya. Ya, banditnya. Nah, secara khusus kenapa? Ya. Begini, Mas, sebenarnya asal muasal kekuasaan itu adalah perbanditan. Jadi kekuasaan itu evolusi, proses evolusi kekuasaan sebelum ada sistem demokrasi itu bandit. Jadi namanya itu tahap pertama itu namanya roving bandit. Orang yang berkuasa adalah bandit yang bergerak. Dia mengambil asetnya rakyat, merampas begitu saja, karena dia paling kuasa. Tidak ada sistem. Nah, itulah evolusi tahap pertama dari kekuasaan. Nah, tahap kedua, banditnya itu ada yang pinter. Ada yang pinter dia. Kalau kita ambil semua harta benda rakyat, sumber daya ini bukan hanya rakyat yang mati, kita bandit juga mati. Akhirnya dia menetapkan upeti, ada sistem kekuasaan yang otoriter dan seterusnya. Nah, baru setelah itu manusia menjadi pintar membangun sistem demokrasi, maka jadi manusia yang beradab. Jadi dalam sistem demokrasi itu rule of law adalah bagian dari peradaban. Jadi asal muasal dari penguasa itu bandit. Kalau dia tergelincir dari rule of law, tidak demokratis, dia menjadi bandit lagi. Jadi karena itu para bandit itu harus diingatkan gitu. Jadi kalau gitu sistem demokrasi ini bandit beradab gitu kira-kira.
bandit beradab ya. Jadi enggak, jadi bandit yang sudah beradab menjadi negarawan, Iya. menjadi pemimpin di gubernur gitu. Iya. Tapi kalau dia itu balik lagi Iya. tergelincir dari rule of law dan demokrasi, dia menjadi bandit, cuman jabatannya gubernur. Ya, jabatannya adalah presiden, jabatannya anggota parlemen gitu. Ya, sekarang wacana oligarki itu memang ada akarnya ya, Bro. Iya, itu adalah hubungan penguasa sama pengusaha ya, yang untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan bisnis, maka dia menggunakan kekuasaan rakyat. Jadi itu moral hazard namanya. Moral hazard itu ya menggunakan kekuasaan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Ya, itu. Jadi kekuasaan itu milik rakyat ya. Nah, itu harus kembalikan kepada rakyat. Nah, sekarang khusus kesan ketika memimpin Komisi 6 apa, Bro? Oh, memimpin Komisi 6 itu kalau diskusi itu ada yang visioner. Ada yang bagus tetapi di belakangnya itu ada kepentingan, ya enggak? Ada macam-macam di belakang itu macam-macam ya. Jadi memang parlemen ini kita butuh ya sebagai instrumen penting dalam demokrasi, tapi wajib dikontrol. Gitu. Tetapi pada waktu pada waktu Pak Jokowi yang pertama, itu check and balance tidak jalan karena 82% itu mayoritas DPR itu dengan kekuasaan. Oposisinya seperti Demokrat ya penakut ya tidak berani ya. PKS kecil ya, sehingga posisinya itu hanya teman saya dari Indef, Faisal Basri dan kawan-kawan ya. Tapi bukan berarti benci, mengungkapkan data-data bahwa ini bahaya dan seperti terakhir nikel ya. Nikel itu dijual ke Cina itu harganya $30. Di Shanghai $80. Itu dianggap sebagai kenaifan ya. Atau Pak Faisal menyebutnya dalam tanda kutip kebodohan kebijakan. Itu kritik. Nah, mereka harus berpikir kan data-data yang dikeluarkan oleh para ekonomi ini. Itu kira-kira, Mas. Ya. Nah, Prof. Didik kemudian meninggalkan DPR atau mungkin meninggalkan politik. Kenapa? Saya tidak meninggalkan politik, tetap jaringan saya dengan teman-teman di politik. Karena apa? Karena penting. Untuk menyampaikan kebijakan, berdiskusi dengan mereka itu sangat penting. Tetapi saya memang tidak aktif, tidak menjadi anggota parlemen lagi, tidak menjadi pengurus partai ya. Tapi di politik saya tetap eksis untuk menjalin hubungan dengan teman-teman ya agar komunikasi terus berjalan. Gitu. Karena di dalam politik itulah kebijakan-kebijakan ditentukan ya. Dan kebijakan yang baik itu diperlukan masukan-masukan dari luar ya. Termasuk diskursus di publik ya. Sebagai contoh, zaman dulu kan belum ada internet, diskusi di Kompas, di media, di Republika, itu dibaca oleh teman-teman DPR. Nah, mereka mengacu kepada diskursus itu, ya, begitu. Nah, kemudian Prof. Didi aktif di lembaga ya semacam apa lembaga studi lah LP3S, bahkan pernah menjadi pemimpinnya kalau tidak salah. Ya, apa saya yang dikerjakan? baru selesai. Saya menjadi jadi LP3S itu sudah umur 50 tahun. Itu Prismanya sudah berhenti 10 tahun. Kegiatan risetnya berhenti, hampir meninggal ya. Jadi saya dengan teman-teman masuk supaya bangkit lagi. Sekarang buku-bukunya terbit rutin ya, belasan buku, puluhan buku. Prisma didukung oleh Pak Ismet Haddad terbit lagi ya, riset-risetnya mulai banyak ya. Terutama tentang buzzer-buzzer sekarang ya. Jadi buzzer itu adalah hama demokrasi. Dan hama demokrasi itu merusak ya. Dan hate speech itu ya perlu dihukum ya agar ada keteraturan dalam demokrasi. Tetapi saya melihat bahwa negara ikut terlibat, ya wasit itu terlibat di dalam buzzerisasi itu, ya karena kita tahu, nah ini harus dibenarkan. Jadi ada lembaga negara yang ikut dalam perdebatan buzzer ini dan dia menjadi bagian buzzer. Nah itu tidak boleh, negara itu wasit.
Jadi antara A dengan B yang berhadapan itu harus dimediasi dengan baik agar tidak terjadi polarisasi yang keras ya. Seperti zaman 65 dulu ya, itu tidak boleh dan korbannya akan banyak. Ya, oke. Nah, sekarang mengenai Indef, Prof. Apa yang sedang dikerjakan sekarang? Indef itu banyak. Yang pertama, Indef itu harus mengkaderisasi ekonom-ekonom muda yang kritis ya. Kritis itu artinya responsif terhadap environment, lingkungan di sekitarnya ya. Dan ekonominya sudah banyak sekarang puluhan ya, doktor dan master yang lulus di dalam maupun luar negeri ya. Itu kaderisasi itu penting. Berbeda dengan lembaga lain ya, satu lembaga direkturnya itu aja seumur hidup ya. Nah, ini tidak ada kaderisasi. Kemudian Indef melakukan riset-riset tentang ekonomi dan demokrasi ya. Sangat banyak ya. Kemudian pemerintah ini melakukan kebijakan hilirisasi ya, yaitu Presiden Jokowi itu terutama nikel ya, sawit dan seterusnya untuk nambah nilai tambah. Maka Indef ikut terlibat di dalam riset-riset itu ya, untuk memberikan masukan kepada kebijakan ya, baik di dananya itu dari luar pemerintah, perusahaan dan luar negeri dan pemerintah. Dari pemerintah itu hanya sedikit ya, mungkin hanya 15-20%. Yang lain banyak anggaran itu dari corporate ya, kemudian dari lembaga-lembaga luar dan seterusnya. Waktu mahasiswa, Prof. Didi aktif di HMI. Apakah sampai sekarang masih di jaringan KAHMI? Ya, saya anggota KAHMI, tetapi tidak pengurus KAHMI ya. Karena itu saya anggap sudah latihan saya di organisasi sudah selesai. Tapi masih ada yang seumur hidup terus latihan organisasi. Di situ aja. Jadi ada inward looking nggak maju-maju. Jadi saya anggap selesai sehingga saya tidak ikut-ikut. Kemarin ada di Palu, ada Munas, saya tidak ikut ya. Jadi biarkan saja adik-adik yang berkegiatan, karena di dalam HMI, di GMNI, di kelompok Cipayung itu latihan menjadi pemimpin. Dan saya lihat teman-teman kelompok Cipayung dari segenerasi saya, ada GMMI, PMII, ya, PMKRI, itu akrab sekali. Jadi organisasi itu sebenarnya benih Indonesia. Jadi tidak ada itu kebencian karena beda organisasi, beda agama. Itu sangat akrab karena mereka merasakan perjuangan yang bersamaan. Jadi organisasi seperti itu ditumbuhkan. Radikalisme itu ada dalam organisasi yang ngumpet-ngumpet, bukan terbuka, yang ngumpet-ngumpet ya, di pelosok-pelosok gang ya, enggak. Kemudian di rumah-rumah tertutup gitu ya. Tapi kalau organisasi terbuka nggak ada ya. Itu hasilnya ya Kosmas Batubara, kalau PMKRI ya Akbar Tanjung ya enggak. Yusuf Kala itu hasilnya ya. Bambang Sadono itu hasilnya dari organisasi itu. Iya. Nah, sekarang semacam kesimpulan gitu, Prof. Didi sebagai orang yang taruhlah pakar pertanian yang menguasai pertanian, kemudian ekonomi, kemudian masuk politik, kemudian pendidik, aktivis di kegiatan sosial. Bagaimana Prof. Didi memandang Indonesia ke depan? Indonesia ini negara yang powerful ya, karena penduduknya besar, pasarnya besar. Dulu penduduk besar dianggap beban, sekarang tidak. Ini menjadi pasar yang besar ya. Kelas menengah kita 100-150 juta orang itu menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Kemudian sumber daya ya. Sumber daya itu pada waktu kita jatuh, harga minyak tahun 82, 65 itu jatuh, ada minyak. Jadi kita ditolong. Pak Harto itu bisa mengembangkan pembangunan karena minyak. Tahun 80 jatuh, ada tekstil, ada kayu ya. Sekarang kayu habis, ada nikel ya, ada macam-macam. Nah, itu saya kira harus dikembangkan menjadi industri agar nilai tambahnya tinggi ya. Dan saya berkeyakinan Indonesia ini bersyukur ya, presidennya itu selesai 10 tahun ya, full.
Ya. Seperti 5 tahun SBY, 5 tahun itu Jokowi. Ya. Itu proses yang baik, beda sama Malaysia ya. Malaysia 2 tahun, setahun, habis Ya. tahun habis. Ya. Nah itu stabilitas itu menjadi baik ya. Jadi satu presiden menyelesaikan termnya itu sudah satu prestasi yang luar biasa. Dan Indonesia nanti akan menjadi 10 bahkan 5 besar ekonomi yang besar. Dan ya sekarang aja Jakarta itu lebih besar dari London, dari Amsterdam. Mana ada gedung-gedung besar seperti di Jakarta? Nggak ada ya. Nah cuman kesenjangan masih harus kita bereskan ya, dengan berbagai cara ya, terutama investasi di luar Jawa. Jadi saya optimis ya, kalau ada kritik-kritik saya keras itu bukan berarti pesimis ya. Itu menandakan bahwa seperti dokter, kalau dia melihat pasien you flu ya, dikasih obat Panadol, tapi panas ya atau sakit apa, di darahnya diperiksa, semuanya diperiksa, itu critical analysis. Oh ini darahnya berbahaya, harus diselesaikan gitu. Nah seperti itulah kritik ekonomi itu terhadap kondisi ekonomi ya. Tapi saya optimis ya, bahwa ke depan Indonesia akan baik dan demokrasi ini sudah berjalan dengan baik meskipun banyak kelemahan-kelemahan ya. Dan kelemahannya itu harus kita singkirkan ya, agar tidak tergelincir ya. Nah kritik saya terhadap soal bandit tadi, saya mengingatkan bahwa politisi itu punya potensial menjadi bandit kalau menyelewengkan dari rule of law ya. Karena dia kekuasaannya besar ya. Dan kekuasaan besar itu bisa mengerahkan sumber daya pindah ke sana, pindah ke sini, masuk ke kantong pribadi dan seterusnya. Ya. Jadi saya optimis ya memandang Indonesia ke depan. Nah, sekarang kembali ke IPB. Selain jadi macam-macam ya, ada yang jadi bankir, ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi diplomat, banyak juga yang memimpin perguruan tinggi dari IPB saya lihat. Nah, apakah itu juga mengambil model pendidikan di IPB untuk dikembangkan di perguruan tinggi lain? Jadi Pak Andi Hakim itu adalah pendidik yang bagus ya, walaupun dia bukan dari sekolah guru atau dari IKIP ya. Model yang dibikin oleh Pak Andi dan dicontohkan kepada kita agar pendidikan itu fokus, cepat selesai, efisien, agar bisa menyumbangkan keahliannya, itu adalah prinsip yang dibangun oleh Pak Andi Hakim Nasution pada waktu itu. Ya berbeda dengan teman-teman generasi sebelumnya. Ya berkuliah itu lama-lama sekali ya, enggak kayak Pak Akbar itu 8 tahun 10 tahun itu sarjananya ya, enggak boleh seperti itu. Generasi muda harus cepat ya, efisien. Kalaupun dia aktif di dalam organisasi itu cukup 1 tahun 2 tahun. Setelah itu dia mengembangkan organisasi di luar kampus ya, di organisasi profesi, di yang lain-lain. Dan di kampus ini saya praktekkan ya prinsip-prinsip efisiensi itu ya. Tapi saya menjadi guru ini bukan hanya pengaruh IPB. Keluarga saya guru ya, ayah saya guru. Jadi adik-adik saya juga guru atau dosen ya. Sehingga kami ini keluarga guru, sehingga menyintai pendidikan ya. Dan juga kalau mau ditarik kepada yang lebih besar, Indonesia ini berdiri tujuannya cuma satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas secara sosial, cerdas secara keterampilan, cerdas dalam networking ya. Nah, kalau mau ditambah memajukan kesejahteraan umum, itu yang ada di Undang-Undang Dasar ya. Jadi tujuan utama dari negara ini berdiri mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya itu tujuan utamanya ya. Nah, kan itu saya merasa bangga terlibat dalam bidang pendidikan ini. Dan walaupun saya menjadi anggota DPR, sidang sampai malam, besoknya saya masih mengajar. Tidak pernah berhenti mengajar. Tetap saya kalau capek di DPR berkelahi, itu capek, hiburan saya itu mengajar. Jadi setelah mengajar itu relax gitu. Jadi otak saya tuh tenang gitu. Jadi itu bagian dari proses healing ya, yang baik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Setelah begitu lama meninggalkan IPB dengan berbagai pengalaman yang macam-macam, apa saran atau harapan terhadap
IPB atau terhadap generasi muda yang masih belajar di sana? Ya, IPB sekarang sudah berkembang Ya. Cukup pesat. Core-nya tetap pertanian, teknologi pertanian, sebab itu diperlukan ya. Ya. Terutama untuk sawit, hilirisasi, industri ya. Ya. Dan sekarang berkembang kepada kedokteran tidak apa-apa ya. Ya. Karena kemanusiaan itu memerlukan keahlian-keahlian Ya. yang besar. Nah, karena itu dirubah menjadi IPB University supaya jadi universitas universal. Ya. Ya, tapi core-nya tetap IPB, industri, pertanian dan seterusnya ya. Saya lihat yang tidak boleh hilang adalah sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan bakat-bakat dari daerah-daerah. Mengapa? Itu penting bagi IPB untuk mendapatkan benih-benih yang baik. Satu. Ya. Yang kedua, penting untuk Indonesia. Jadi di IPB itu ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari macam-macam. Itu tidak mungkin tidak menjadi Indonesia. Dan itu menjadi Indonesia yang kuat di masa depan. Jadi tidak boleh IPB itu hanya menerima dari SMA 8 saja, karena SMA 8 Jakarta itu kuat gitu kan. Ya. Itu harus disebar ya. Banyak dari tempat lain yang diambil berdasarkan bakat-bakat seperti kita dulu. Saya kan berdasarkan bakat. Ya. Jadi karena saya juara di kelas, saya diterima di sana. Nah, dengan bakat-bakat itu kita mengasah kemampuan dan IPB akan menjadi lembaga penyumbang pendidikan yang luar biasa. Dan IPB kan sudah mengembangkan Universitas Lampung ya, itu kan dari IPB dulu asalnya. Ya, kemudian Universitas Tadulako ya. Itu semuanya IPB yang membina dan menjadi besar seperti sekarang ya. Dan kita bangga menjadi alumni IPB karena ini kampus yang besar dan visioner, juga banyak tokoh-tokohnya kan. Yang memberi kontribusi kepada bangsa. Bahkan ada alumni jadi presiden seperti SBY ya. Ya. Anggota parlemen seperti Mas Bambang, saya dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali Profesor Didi Junaidi Rabini, MSc PhD, Rektor Universitas Paramadina. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penambahan wawasan kita, dan terutama bagi generasi muda menambah inspirasi dan motivasi untuk bekerja dan berjuang. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ya, Mas. Sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Didi. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum